Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bukankah kalian semua bertanya tentang keberadaan Ma Liang, dan berniat untuk mendapatkan keadilan baginya? Sekarang kamu sudah tahu bahwa Ma Liang dibunuh olehku, bagaimana kamu berencana untuk melunasi hutang ini? Tanya Chu Feng. Tuanku, ini adalah kesalahpahaman, ini benar-benar kesalahpahaman. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Ma Liang telah mati. Kami hanya menggunakan kepergiannya sebagai alasan acak. Kami benar-benar tidak datang untuk menyerangmu Tuan, kata kepala sekte Cloud Paradise. Alasan acak ya. Kalau begitu, tahukah kamu bahwa kepala sekte Water Mirror Paradise adalah temanku? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Kepala sekte The Cloud Paradise menjadi sangat gugup saat menjawab. Kepala sekte yang merupakan eksistensi agung di wilayah pegunungan 7 matahari begitu ketakutan, sehingga dia akan buang air kecil di celananya. Bukannya dia tidak memiliki keberanian. Tapi sebaliknya, dia benar-benar tidak ingin mati. Dia juga tahu betul bahwa orang di depannya adalah seseorang yang tidak mampu untuk dia singgung. Lupakan saja, aku tidak akan menyulitkanmu, dan kamu bisa mundur. Kata Chu Feng sambil melambaikan tangannya. Terima kasih Tuan, terima kasih. Kepala sekte Cloud Paradise mengangguk dan membungkuk berulang kali. Dia bersujud kepada Chu Feng untuk waktu yang sangat lama, sebelum akhirnya ia berdiri. Setelah berdiri, ia menyeka keringat dingin dari wajahnya berulang kali. Bahkan sekarang, tubuhnya masih bergetar. Dia benar-benar ketakutan. Kepala sekte Yang, kamu benar-benar tidak baik dan tidak tulus. Jika kamu mengatakan kepadaku bahwa keberadaan besar seperti itu mendukungmu, maka aku tidak akan pernah berani membuat masalah bagimu, kata kepala sekte Cloud Paradise. Apa yang kamu, kepala sekte Water Mirror Paradise tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata itu. Dia merasa sangat bersalah. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa Chu Feng juga sangat kuat. Selain itu, dia tidak mengenal Chu Feng dengan baik sekali. Selain itu, bahkan jika dia memberi tahu kepala sekte Cloud Paradise, apakah dia mungkin akan percaya padanya? Jika kepala sekte awan surga tidak menyaksikan kekuatan Chu Feng dengan matanya sendiri, dia sendiri tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu. Kepala sekte Yun, sekarang kamu tahu tentang hubungan yang Water Mirror Paradise dan aku miliki kan? Apakah kamu masih akan menimbulkan masalah bagi mereka di masa depan? Tanya Chu Feng. Aku tidak akan berani, aku tidak akan berani. Tuan, bahkan jika kamu memberikan aku 100 kali keberanian, aku masih tidak berani, kata kepala sekte Cloud Paradise. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum. Lalu kemudian, dia berkata, Kepala sekte Yun, aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu, kata Chu Feng. Tuanku, tolong tanyakan saja, kata kepala sekte Cloud Paradise. Berapa lama Cloud Paradise-mu ada? Tanya Chu Feng. Tuanku, sekte awan surga kita telah ada selama 43.800 tahun tepatnya. Lebih dari 40.000 tahun lebih sampai saat ini, kami telah memiliki total 15 kepala sekte Cloud Paradise menjawab dengan detail penuh. Dengarkan baik-baik, kamu sebaiknya berperilaku baik sejak hari ini. Selain tidak boleh mengintimidasi Water Mirror Paradise, bahkan kamu tidak diizinkan menggertak orang dari kekuatan apapun. Karena kalau tidak, aku akan membuat eksistensi Cloud Paradise-mu berhenti pada generasimu. Apakah kamu mengerti? Tanya Chu Feng dengan dingin. Aku mengerti, aku mengerti. Kepala sekte Cloud Paradise menganggukkan kepalanya berulang kali. Keringat yang telah dia bersihkan sekali lagi menutupi wajahnya. Bahkan, ada lebih banyak keringat daripada sebelumnya. Apa yang dikatakan Chu Feng bukanlah ancaman. Tapi sebaliknya, itu adalah peringatan. Niat membunuh telah muncul di mata Chu Feng saat dia mengucapkan kata-kata itu. Niat membunuh itu adalah niat membunuh yang paling intens, dan juga yang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Pada saat itu, dia melihat pemandangan Cloud Paradise-nya benar-benar padam. Jadi dia tahu bahwa Chu Feng pasti tidak berbohong. Jika dia berani melakukan kesalahan, lelaki yang kelihatannya biasa-biasa saja itu benar-benar akan menghancurkan Cloud Paradise-nya. Sudah cukup, kamu bisa pergi, kata Chu Feng. Baiklah tuanku, aku akan pergi.
Kepala Sekte Awan Surga buru-buru membawa orang-orang dari Awan Surga bersamanya dan pergi. Mereka pergi dengan sangat cepat. Namun, penampilan mereka terlihat sangat menyesal. Luozi dan yang lainnya yang bersembunyi di bayang-bayang dan mengamati semuanya, mereka tidak bisa menjaga diri dari menghirup udara dingin. Sebelumnya, mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri orang yang mereka anggap sebagai ahli besar puncak itu menggigil ketakutan, lalu berlutut, dan memohon maaf kepada Chu Feng. Adegan itu memiliki efek besar pada hati mereka, dan itu meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Mereka selalu bermimpi bisa mendekati kepala Sekte Cloud Paradise atau kepala Sekte Water Mirror Paradise. Namun beberapa saat sebelumnya, keberadaan yang bahkan lebih kuat dari kepala Sekte Awan Surga ada tepat di samping mereka, dan menyapa mereka sebagai saudara. Adapun mereka, tidak hanya mereka tidak menghargai kesempatan itu, tetapi mereka malah hanya berencana untuk menyakiti orang itu. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, betapa bodohnya tindakan mereka. Saudara Asura, kamu masih di sini. Sepertinya ada perkelahian sebelumnya. Aku sangat khawatir denganmu, apakah kamu baik-baik saja? Luozi berjalan keluar dari kamar pribadi tempat dia bersembunyi, dan berjalan ke arah Chu Feng dengan ekspresi keinginan ramah di wajahnya. Dia seperti telah melihat teman dekatnya selama bertahun-tahun. Luozi sedang mencoba untuk memperbaiki kandang setelah dombanya hilang. Dia ingin mengambil kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Chu Feng. Bahkan jika dia gagal menjalin hubungan dengan Chu Feng, dia masih ingin menggunakan gelar teman dekat Chu Feng untuk menjalin hubungan baik dengan Water Mirror Paradise. Jika itu terjadi, itu pasti akan menjadi keuntungan besar baginya. Saudara Asura, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu masih di sana? Melihat Luozi menunjukkan dirinya, yang lain juga belajar dari perilakunya, dan berlari ke arah Chu Feng dengan penuh perhatian. Bahkan Wang Lian tanpa malu juga ikut berlari. Namun, meskipun mereka bertindak sangat penuh perhatian, Chu Feng sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia bertindak seolah-olah dia belum mendengar teriakan mereka. Selain itu, orang-orang itu hanya berkulit tebal hingga ekstrim. Meskipun dia mengabaikan mereka, tapi mereka masih memperhatikan kesejahteraan Chu Feng tanpa henti. Melihat situasinya tampak tidak beres, Yang Sen-Sen pun bertanya. Asura Senior, apakah kamu mengenal mereka? Tanya Yang Sen-Sen. Akan lebih baik untuk bertanya kepada murid-murid Water Mirror Paradise kamu, apakah aku mengenal mereka atau tidak? Balas Chu Feng sambil melihat ke beberapa murid Water Mirror Paradise yang berlutut di dekatnya. Orang-orang itu adalah antek-antek Miao Yu. Mereka semua hadir ketika Miao Yu telah menangkap Li Cucu. Dengan demikian, mereka semua menyaksikan pemandangan tadi. Tuanku, bagaimana kita harus merespons? Tanya seseorang. Setelah menyaksikan betapa kuatnya Chu Feng, dia sudah menjadi dewa kematian yang hidup di mata mereka. Mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya terhadap Chu Feng. Mereka bahkan lebih takut padanya daripada kepala sekte Lord mereka. Ketika tatapan Chu Feng menoleh kepada mereka, mereka berpikir bahwa dia berencana untuk membunuh mereka. Dengan demikian, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa yang terjadi sebelumnya, dan apa yang kamu semua lihat sebelumnya, katakan saja pada mereka apa yang terjadi saat itu, kata Chu Feng. Asura Senior bertanya padamu, apakah orang-orang ini adalah temannya? Bicaralah dengan jujur, kenapa menanyakan semua pertanyaan ini? Yang Sen-Sen berteriak dengan kesal. Tidak, mereka bukan siapa-siapa. Itu yang mereka katakan sendiri sebelumnya. Sebelumnya Miao Yu menangkap teman senior Asura, lalu Asura Senior dan orang-orang ini datang bersama. Tidak, orang itu yang lebih dulu. Pada awalnya, Asura Senior tidak datang. Seorang murid Water Mirror Paradise menunjuk ke arah Luozi. Apa yang kamu? Ekspresi Luozi berubah, dan dia menangis di dalam hatinya. Melihat situasinya buruk, Luozi berniat untuk pergi. Namun, dia ditangkap basah oleh Yang Sen-Sen. Sebelum semuanya jelas, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Setelah Yang Sen-Sen selesai mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke arah murid itu dan berkata, lanjutkan, mereka ingin mengambil wanita muda itu dan pergi. Namun ketika mereka mengetahui bahwa kami adalah murid dari Water Mirror Paradise, mereka menjadi takut, dan mulai meminta maaf kepada kami. Kemudian, Asura Senior yang berdiri dan menyelamatkan wanita muda itu. Selanjutnya, Senior Asura memberi pelajaran pada Miao Yu.
Setelah senior Asura memukuli Miao Yu, orang-orang itu mulai berlutut dan meminta maaf kepada kami. Mereka bilang mereka sama sekali tidak kenal dengan Asura senior. Pada akhirnya mereka hanya takut kalau kita akan menemukan mereka, dan membuat masalah bagi mereka. Itulah sebabnya mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyangkal semua hubungan dengan Asura senior. Itulah yang terjadi, kata murid itu. Oh, jadi begitu. Mendengar kata-kata itu, Yang Sen-sen dan kepala sekte Water Mirror Paradise pun menyadari. Bukannya orang-orang itu tidak tahu Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka hanyalah sekelompok bajingan. Asura senior, orang-orang ini adalah momok bagi masyarakat. Bagaimana kamu ingin menangani mereka? Yang Sen-sen bertanya pada Chu Feng. Wang Lian, kamu bisa keluar, kata Chu Feng sambil menunjuk Wang Lian. Mendengar kata-kata itu, Wang Lian berjalan menjauh dari Luo Zi dan yang lainnya. Adapun Luo Zi dan yang lainnya, mereka semua takut tanpa alasan. Mereka semua tahu apa yang menunggu mereka tidak akan baik. Pada saat itu, mereka semua dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu hal seperti itu akan terjadi, mereka tidak akan pergi mencari Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka akan tetap bersembunyi. Apa yang mereka tidak ketahui adalah, bahwa meskipun mereka bersembunyi, Chu Feng bisa melihat semua gerakan mereka. Kamu adalah momok bagi masyarakat, jadi jangan bertindak seolah-olah kamu diperlakukan salah. Kata Chu Feng kepada Luo Zi dan yang lainnya. Brother Asura, pasti ada semacam kesalahpahaman di antara kami di masa lalu. Itu pasti salah paham. Luo Zi dan yang lainnya benar-benar mulai menangis. Kesalahpahaman ya, Chu Feng tertawa dingin. Lalu kemudian dia berkata, kamu mencoba membuatku minum teh beracun, apakah kamu pikir aku tidak tahu itu? Tidak ada hal seperti itu. Bagaimana mungkin ada teh beracun? Brother Asura, apa yang kamu minum sudah jelas merupakan teh suci. Luo Zi membela diri. Oh, teh suci ya. Aku hanya mengubah teh dengan teknik spiritualis duniaku. Apakah kamu benar-benar berpikir itu adalah efek dari teh? Kata Chu Feng sambil tersenyum dingin. Lalu kemudian, dia menambahkan, aku bisa mengabaikan masalah kalian semua yang mencoba meracuniku. Namun rencanamu yang menggunakan teh untuk melumpuhkan Song Ge dan kemudian memperkosanya setelah itu benar-benar tak tertahankan, tambahnya. Apa? Mendengar kata-kata itu, Song Ge langsung terkejut. Luo Zi dan yang lainnya bahkan lebih khawatir. Mereka sangat jelas hanya berbicara tentang hal-hal itu melalui transmisi suara, lalu bagaimana bisa Chu Feng tahu tentang hal itu? Memang benar, karena mereka telah berbicara melalui transmisi suara, seharusnya tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengetahuinya. Jadi selama mereka menolak untuk mengakuinya, apapun yang terjadi mereka akan baik-baik saja. Dengan demikian, Luo Zi dan yang lainnya mulai menolak untuk mengakui klaim Chu Feng. Menghadapi Luo Zi yang menyangkal dan yang lainnya, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak masalah apakah kalian semua mengakuinya atau tidak. Tapi aku, Asura, tidak akan peduli dengan prinsip dan alasan dengan orang-orang seperti kalian semua. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng melihat ke kepala sekte Water Mirror Paradise dan berkata, Kepala sekte Yang, aku akan menyerahkan sampah ini ke surga Water Mirror-mu untuk menghukum. Selain itu, kamu tidak perlu membunuh mereka. Itu akan dilakukan selama kamu membuat mereka tetap hidup. Asura senior, tolong yakinlah, aku pasti akan menangani masalah ini dengan benar, kata kepala sekte Water Mirror Paradise. Kemudian dia berbalik, dan melihat ke arah orang-orang dari Water Mirror Paradise. Gulingkan semua orang ini dari kultivasi mereka. Kemudian bawa mereka kembali ke surga Water Mirror, dan kirim mereka ke balai penegakan hukum untuk dipenjara seumur hidup. Selanjutnya, kirim surat ke kekuatan yang mereka miliki. Beritahu mereka bahwa mereka ditahan oleh Water Mirror Paradise kami, dan kami akan menangani murid penjahat yang gagal mereka kelola. Kepala sekte Water Mirror Paradise berbicara dengan sangat keras. Ini membuat Luo Zi dan yang lainnya menyadari, betapa sengsara dari tujuan yang akan mereka terima. Maka mereka mulai berlutut, dan memohon pengampunan. Mereka meminta Chu Feng untuk mengampuni mereka, dan memberi mereka kesempatan lagi. Namun Chu Feng sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar dan melihat mereka memohon pengampunan. Kemudian Chu Feng menunjuk kepala sekte Water Mirror Paradise, dan pergi bersama Song Ge.
Awalnya kepala sekte Water Mirror Paradise ingin mengundang Chu Feng ke Water Mirror Paradise sebagai tamu. Namun sayangnya, dia telah ditolak. Tindakan Chu Feng telah membuat mereka menyadari bahwa dia benar-benar ahli besar. Jadi karena Chu Feng tidak ingin melanjutkan ke Water Mirror Paradise, mereka tidak berani mengomelinya untuk melakukannya. Bahkan Chu Feng sudah sangat membantu Water Mirror Paradise. Tidak hanya dia membunuh tetua tertinggi awan surga, tetapi dia juga menghapus ambisi mereka. Kemungkinannya, tidak ada seorang pun di antara kekuatan lokal Seven Suns Mountain Range yang berani menjadi musuh Water Mirror Paradise lagi. Water Mirror Paradise akan naik tahta, dari kekuatan lokal nomor 1 di wilayah pegunungan 7 matahari. Awalnya Chu Feng ingin pergi langsung dengan Song Ge. Namun mereka hanya berjalan sebentar, sebelum sesosok muncul di hadapan mereka. Bahkan sosok itu berlutut di depan Chu Feng. Itu adalah Wang Lian. Wang Lian benar-benar tertutup air mata. Setelah melihat Chu Feng, dia mulai bersujud kepadanya berulang kali. Kulitnya pucat pasih. Kulitnya bukan disebabkan oleh tangisannya, tapi dia pucat karena ketakutan. Terima kasih karena tidak membunuhku Tuan, terima kasih karena tidak membunuhku. Wang Lian mengulangi kata-kata itu saat dia bersujud kepada Chu Feng. Kemungkinan besarnya dia bersyukur, bahwa hidupnya telah selamat setelah melihat apa yang terjadi pada Luo Zi dan yang lainnya. Itu semua berkat Chu Feng yang memberikan hukuman ringan. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku akan mengulangi apa yang aku katakan sebelumnya, kamu harus bersyukur bahwa kamu memiliki ibu yang baik. Perlihatkan sikapmu yang berbakti kepada ibumu. Ini semua berkat dia, bahwa kamu bisa tetap hidup sampai hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng pergi dengan Song Ge. Chu Feng bahkan tidak repot-repot untuk membantu Wang Lian kembali, karena dia tahu bahwa sikapnya terlalu palsu. Sebelumnya, Wang Lian bersembunyi di bayang-bayang bersama Luo Zi dan yang lainnya, sehingga dia bisa melihatnya menderita dan menikmati kegembiraannya. Chu Feng tahu semua tentang itu. Sejujurnya, jika bukan untuk memberi muka kepada ibu Wang Lian akan menerima akhir yang sama seperti Luo Zi dan yang lainnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.